Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir ya dalam fisika semester pertama ini, yakni tentang gerak melingkar. Nah, bab sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak parabola. Nah, untuk sekarang, hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Apa sih itu gerak melingkar? Terus bagaimana jenis-jenis gerak melingkar? Dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ya? Oke, kita akan pelajarinya hari ini juga. Nah, ini salah satu contoh, beberapa contoh dari pemanfaatan gerak melingkar ya. Ini kalian pasti tidak asing nih dengan permainan ya, wahana kincir-kincir ini ya, kincir raksasa ini ya. Nah, ini termasuk ke dalam contoh pemanfaatan gerak melingkar. Kemudian ada juga ini, ada yang pernah naik roller coaster? Itu ketika ada bentukannya seperti ini ya, melingkar seperti lingkaran ini. Nah, ini dia menggunakan konsep gerak melingkar ya. Selanjutnya ada ini, planet-planet yang lintasan orbitnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian ada lagi contohnya ini, lintasan balapan motor ya, atau balapan mobil. Biasanya itu yang seperti ini gitu ya, melingkar, itu membentuk lingkaran ya. Kemudian terakhir ada kicir ya. Kicir yang biasanya kita temukan di sini bangunan Belanda ya. Di bangunan Belanda, karena Belanda itu terkenal dengan kincir raksasanya ya. Nah, ini gerakan ini juga ya, gerakan kincir juga termasuk ke dalam gerakan melingkar. Nah, kemudian di sini apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Yang pertama itu jelas ya, karena kita belajar fisika gitu ya, maka kita harus tahu juga gitu ya, besaran-besaran fisis atau besaran-besaran fisika yang berlaku dalam gerakan melingkar. Kan kalau yang di gerak parabola, besaran-besaran fisika yang berlaku ada apa aja sih? Ya, ada percepatan, kecepatan, terus ada jarak, posisi, terus ada waktu tempuh ya, ada apa lagi ya? Sudah ya, ada kelajuan. Nah, sama seperti di gerak parabola, hampir sama gitu ya. Di gerak melingkar juga besaran-besaran fisika yang berfungsinya itu atau yang menggunakan konsep besaran fisikanya itu hampir sama dengan gerakan parabola gitu ya. Kita akan bertemu lagi dengan kecepatan, dengan percepatan, kemudian dengan percepatan, kecepatan, sama perubahan posisi ya atau jarak. Nah, kemudian akan ditambahkan lagi karena tadi bentukan lintasannya itu lingkaran kan ya, bentukan lintasannya itu lingkaran kan nih. Semuanya pada bentuknya lingkaran ya, lintasan geraknya. Nah, oleh karena itu, kalau dalam lingkaran, dalam matematika juga gitu ya, saat belajar matematika tentang lingkaran, pasti akan menyinggung tentang sudutnya ya, sudut-sudut ya, sudut satu lingkaran penuh berapa derajat, sudut setengah lingkaran penuh berapa, sudut setengah lingkaran berapa derajat. Nah, itu kan pasti ada derajatnya. Nah, di sini juga sama ya, karena bentuk lintasannya itu berupa gerakan melingkar atau gerakan lingkaran gitu ya, maka kita akan mencari tahu besaran sudutnya ya, kayak perubahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut. Nah, di situ kita akan bahas gitu ya, dan akan menemukan perbedaannya antara sudut dengan yang anguler, yang biasa ya. Yang anguler lagi, tangensial ya. Nah, kemudian ada jenis gerak melingkar. Nah, ini ada jenis-jenis gerak melingkarnya. Ada apa aja sih? Itu jenis gerak melingkar itu ada 2 ya, sama seperti GLBB. GLBB, ada GLB dan ada GLBB kan ya, gerak lurus berubah
beraturan dan ada gerak lurus beraturan. Nah, dalam gerak melingkar juga sama, ada dua jenis, ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini gerak melingkar yang akan kita pelajari pada semester 1 ini cukup tentang gerak melingkar yang beraturan saja ya. Kemudian ada kasus gerak melingkar yang akan kita pelajari itu adanya hubungan-hubungan antara roda ya. Karena kan roda kan roda itu kan sama dengan lingkaran ya, bentukannya seperti lingkaran. Nah, kita akan pelajari hal tersebut. Nah, kita masuk saja ke apa ini namanya ya, ke pengertiannya ya, definisi dari gerak melingkar. Tadi kan kita sudah disediakan gitu ya, Ibu sudah jelaskan beberapa pemanfaatan gerak melingkar gitu ya. Yakni ada tadi kicir-kicir raksasa, terus ada roller coaster, terus ada lintasan balapan gitu ya. Nah, semuanya kan itu lintasannya dalam bentuk lingkaran ya, dan mengelilingi suatu titik tetap atau poros. Ada namanya poros ya. Kayak kita lihat lagi di gerak apa ini ya, gerak kicir raksasa ini porosnya di mana nih, titik ini ya. Dia akan bergerak gitu ya, berdasarkan atau sesuai dengan porosnya. Ya, itu contohnya. Nah, ini kemudian gerak melingkar itu terbagi jadi dua ya. Kalau misalkan di gerak lurus mah hanya ada besaran linier atau besaran ya, linier kan persamaan garis lurus ya, besaran lurusnya atau tangensial. Nah, kalau di gerak melingkar tinggal ditambahkan besaran sudutnya atau anglernya ya. Nah, lanjut dalam besaran-besaran fisika ya. Besar-besaran fisika dalam gerak melingkar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang akan kita pelajari, yakni tentang periode dan frekuensi. Kalau tentang lingkaran gitu ya, pasti akan berhubungan dengan periode dan frekuensi tertentu, apalagi gerakannya itu berulang kali gitu ya. Kemudian posisi dan perpindahan sudut, terus ada kecepatan sudut dan kecepatan tangensial, ada percepatan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal. Nah, ini yang pertama dulu, kita akan bahas tentang periode dan frekuensi. Apa sih itu periode? Nah, ini mungkin hal yang baru, ini besaran yang baru, mungkin yang baru kalian ketahui gitu ya. Periode itu apa sih? Nah, kita tinjau dulu ya, ada sebuah bola atau partikel ini di titik A ya, yaitu ingin bergerak ya, dia itu bergerak ke sana nih, berlawanan arah jarum jam ya, arah geraknya ke sana ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, pastikan bola ini gitu ya, bola ini tuh kan akan bergerak gitu ya, bergerak dari sini, terus kemudian ke titik awalnya gitu ya, atau bola bergerak sebanyak 1 kali putaran ya, berputar 1 kali. Nah, pasti memiliki waktu tempuh ya. Nah, waktu tempuh atau waktu yang diperlukan benda gitu ya, waktu yang diperlukan benda atau partikel untuk melakukan gerakan 1 putaran, itu disebut sebagai periode ya. Jadi waktu benda tertentu gitu ya untuk melakukan 1 putaran ya. Berapa sih itu periodenya ya? Nah, kemudian untuk satu lagi ada frekuensi. Kalau frekuensi ini adalah berapa kali si benda itu berputar atau mengalami putaran gitu ya, menempuh berapa kali putar gitu ya si benda itu dalam waktu 1 detik ya. Bisa aja kan 1/4 putaran atau bahkan bisa 2 kali putaran dalam 1 detik. Itu bergantung dengan nilai kecepatannya ya, pasti. Nah, kemudian ini ada keterangannya ya. T itu di sini adalah waktu tempuh dan N adalah jumlah putaran dalam mengelilingi lintasan melingkar. Jadi nanti persamaan matematis untuk menentukan periode itu ada T
besar ya, disimbolkan oleh T besar, sama dengan T kecil dikurangi N ya, waktu tempuh dibagi dengan jumlah putarannya. Kemudian untuk menentukan frekuensi atau banyaknya putaran yang dilakukan partikel dalam setiap detiknya gitu ya, itu dirumuskan menjadi F sama dengan N per T. Nah, dari sini kan terlihat nih ya, T per N untuk menentukan periode. Kemudian untuk menentukan frekuensi ini N per T. Lihat apa ada hubungannya nggak antara F dan T? Iya ya, mereka saling berkebalikan ya. Karena ini T per N, kalau ini N per T, berarti hubungannya nanti T besar atau periode sama dengan 1 per frekuensi atau kebalikannya dari frekuensi ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal supaya lebih memahami. Misalkan ada seekor hamster bergerak mengelilingi lintasan lingkaran seperti gambar di samping, harusnya di bawah ya. Jika hamster tersebut melakukan 120 putaran dalam waktu 1 menit, tentukanlah periode gerakan hamster, frekuensi, dan banyaknya putaran yang dilakukan hamster dalam waktu 35 sekon. Nah, kita lihat nih, si hamster ini misalkan lintasan lingkarannya ini yang coklat-coklat itu ceritanya hamster ya. Dia itu bergerak gitu ya, secara kalau bergerak kan si hamster pasti di titik-titik sini saja ya, tapi lingkarannya kan yang bergerak ya. Nah, sekarang yang ditanya, periode gerakan hamster itu berapa sih? Berarti kan T sama dengan T per N atau waktu tempuh dibagi dengan banyaknya gerakan atau putaran ya. Nah, berarti T-nya tadi berapa? Dalam waktu 1 menit, putaran si hamster itu menempuh sebanyak 120 putaran ya. 1 menit per 120. 1 menit itu berarti 60 sekon dibagi 120 sama dengan 0,5 sekon. Oh, ternyata waktu yang diperlukan si hamster ini untuk bergerak 1 kali putaran itu sebesar 0,5 sekon. Kemudian frekuensinya bagaimana? Frekuensi kita bisa cari dengan persamaan N per T, banyaknya putaran dibagi dengan waktu tempuh. Hasilnya sama dengan 2 Hz. Atau bisa juga dari F sama dengan 1 per T ya. Karena ini sama nih, F sama dengan 1 per T kan berarti F sama dengan 1 per 0,5. Hasilnya juga sama, 2 Hz. Satuannya itu Hz ya. Hz itu dari 1 per second atau second pangkat negatif 1 ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyaknya putaran yang dilakukan hamster dalam waktu 35 sekon. Nah, berapa sih? Nah, nilai frekuensi itu pada suatu sistem itu sama ya nilainya. Sehingga kita bisa memasukkan nilai yang 2 Hz ini ke persamaan yang ini, yang ketiga ya, yang F sama dengan N per T, atau kan kita sedang mencari banyaknya putarannya N. Sama dengan F kali T, berarti tinggal dimasukkan saja. F-nya itu 2, kemudian T-nya yang waktu yang diinginkannya pada saat 35 sekon gitu ya. Oh, ternyata si hamster itu bergerak dalam sebanyak 70 putaran gitu ya. Nah, selanjutnya ada besaran posisi sudut dan perpindahan sudut. Nah, jadi di gerak melingkar juga. Di dalam gerak melingkar kita akan mengenal besaran baru dalam fisika, yakni posisi sudut dan perpindahan sudut. Jadi misalkan nih ada benda ya, benda bergerak dari titik A ke titik B gitu ya. Nah, di sini kan si lintasannya itu melingkar ya, melingkar. Berarti kalau misalkan kita tadi di pengertian gerak melingkar bahwa gerak melingkar itu lintasannya berbentuk lingkaran dan beracu gitu ya, memiliki acuan 1 titik poros. Nah, ini titik porosnya itu di titik O ya, di titik O. Berarti nanti posisi benda di titik A kita proyeksikan atau kita hubungkan, kita acukan dengan si poros ya. Kemudian si benda B juga kita acukan ke si poros O ya, si poros O. Nah, dari posisi A ke posisi B kan dia bukan hanya berpindah
posisi saja atau jarak tempuhnya kan ya, tetapi dia juga berpindah sudutnya. Ya, pertama di sini di titik A itu sudutnya mungkin theta 0 ya. Kemudian di B ya, B ini terhadap si poros ya, itu mungkin sudutnya adalah theta. Maka delta T atau perubahan sudut berarti sama dengan sudut akhir dikurangi sudut awal. Nah, ini adalah delta T dari garis A nih, garis pada posisi theta 0 ke garis pada posisi theta. Itu merupakan besaran sudut gitu ya, perpindahan sudut ya. Yang mana arahnya gitu ya, jika delta tetanya itu bernilai lebih besar daripada 0, dia akan bernilai positif ya. Dan sebaliknya, kalau delta tetanya itu bernilai kurang dari 0, maka dia negatif gitu ya. Nah, ini lihat dia arahnya itu artinya berarti dia arahnya itu berlawanan arah terhadap jarum jam gitu ya. Jadi seperti ngikutin prinsip trigonometri gitu. Kuadrat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 0 terus 90 derajat, ke sini 180 derajat, ini 270 derajat sampai ke sini 360 derajat. Nah, kemudian ini udah delta theta itu adalah perpindahan sudutnya ya, dan nanti besarnya atau satuannya itu adalah radian. Nih, 1 radian ya. 1 radian itu adalah satuan si sudut ya. Perpindahan sudutnya itu adalah 1 rad atau 1 radian, yang artinya bahwa 1 radian itu sama juga atau sebanding dengan 180 derajat dibagi dengan pi gitu ya. 180 derajat dibagi pi, berarti pi-nya kita pakai yang 3,14, hasilnya dapat 57,3 derajat. Nah, kemudian ada lagi hubungannya, ada lagi satuan lain dalam besaran sudut ini ya, dalam besaran posisi sudut dan perpindahan sudut, yakni ada satu putaran sama dengan 360 derajat. Kita lihat dari titik A, kalau misalkan seret kembali lagi ke titik A gitu ya, maka dia nilainya 360 derajat. Dan 360 derajat itu artinya sama dengan 2 pi radian ya. 2 dikali pi radiannya ya. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara jarak linier gitu ya, jarak linier dengan angulernya gitu ya, atau sudutnya ya, posisi sudut sama posisi liniernya gitu kan ya. Kalau tadi, kalau perpindahan sudut kan berarti dari sini ke sini ya, besar sudutnya ya, sudut lingkarannya. Kemudian untuk jarak liniernya gitu ya, untuk jarak liniernya itu sama juga seperti kalau contohnya ini dari titik A ke titik B ya, itu tuh kita seperti mencari panjang busurnya ya, panjang busur lingkaran yang menghubungkan titik A dengan titik B gitu ya. Yang apabila kita misalkan gitu ya, kita ambil suatu kasus gitu ya, ada posisi, ada benda A gitu ya, benda A atau posisi benda di posisi A, itu dia bergerak gitu ya, bergerak 1 kali putaran gitu kan ya. Nah, berarti si jarak totalnya gitu ya, jarak liniernya itu artinya kan panjang busur si lingkaran. Kan ini 1 kali putaran kan kembali lagi ke titik A gitu ya, di titik B gitu ya. Nah, kemudian berapa sih panjang busur si lingkaran itu? Kan sama juga seperti kita menghitung keliling lingkaran ya, 1 lingkaran penuh, yakni sebesar 2 pi r. Nah, 2 pi r, maka hasilnya adalah S per R sama dengan 2 pi ya, kalau misalkan kita turunkan gitu ya. Selanjutnya, 2 pi di sini, 2 pi itu juga sama dengan perubahan sudut ya, sama juga perubahan sudut. Kita lihat perubahan sudutnya dari titik A kemudian ke titik B yang notabene itu posisi semula ya, kembali lagi ke posisi semula, dia kan berarti sebesar 360 derajat ya, berpindah perubahan sudutnya. Nah, kita lihat tadi 360 derajat sama dengan 2 pi
berat. Nah, otomatis 2V di sini kalau dalam satu benda bergerak satu kali putaran, itu bisa kita ganti, kita ubah dengan delta theta atau perubahan sudut ya. Tinggal sama dengan S per R, maka nanti menjadi S sama dengan delta theta dikali R. Nah, sehingga kita memperoleh hubungan gitu ya antara jarak linier dengan posisi sudutnya itu bahwa S sama dengan theta dikali dengan R ya. Ini apabila sudut awalnya itu bergerak dari 0 derajat gitu ya, theta R. Dengan theta itu adalah posisi sudut. Kemudian R-nya di sini adalah jari-jari lintasan ya. Nah, untuk contoh soalnya gitu ya, untuk lebih memahami, misalkan di sini ada sebuah partikel bergerak melalui lintasan yang berbentuk lingkaran ya, dari titik A ke titik B. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Jika lintasan lingkaran berdiameter 7 cm, berarti diameternya dari titik sini ke sini ya, atau dari titik B ke titik A itu sebesar 7 cm. Berarti jari-jarinya berapa? 3,5 cm ya. Jelas ya, diameter jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Nah, tentukanlah jarak linier yang ditempuh oleh partikel. Nah, jarak liniernya berarti menghitung panjang busur setengah lingkaran ya. Kemudian yang B-nya itu besar perpindahan sudut yang ditempuh oleh partikel dalam satuan radian, derajat, dan putaran. Nah, ini dalam setengah kali putaran kan ya, berarti berapa sih perpindahan sudutnya? Kalau di sini kan terlihat jelas ya, dari titik sini gitu ya, dari sini, kemudian berpindah ke sini, kira-kira berapa derajat? Sudah terbayang ya, setengah lingkaran mah ya. Nah, ini pembahasannya ya. Kalau untuk jarak linier yang ditempuh berarti kita pakai persamaan setengah dari keliling lingkaran ya, yakni setengah dari 2VR atau VR sama dengan V dikali D per 2 ya. Tadi D per 2-nya itu diameter dibagi 2 itu 3,5 dikali V. Nah, satuannya itu masih cm. Nah, kalau misalkan soal esai enak ya. Kalau tidak ada keterangan disuruh ubah ke satuan SI, itu dia nggak perlu gitu ya, nggak perlu dikonversi. Nah, kemudian yang B, bagaimana besar perpindahan sudutnya? Berarti kan kita bisa mencarinya sekarang. Bisa ada 3 cara ya, karena dalam radian kita bisa menggunakan hubungan posisi dan jarak linier ya. S sama dengan delta theta dikali R kan ya, maka delta theta-nya itu sama dengan S dibagi R. S-nya tadi dapat 3,5 V per jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya itu 3,5 kan ya, dari sini ke sini 3,5, maka hasilnya sama dengan pi radian. Nah, kemudian kita ubah ke derajat. Bagaimana caranya? Ya, karena tadi 2 V rad kan dalam satu kali putaran itu besarnya adalah 2 V radian. Kemudian untuk derajatnya itu 360 derajat kan ya. Maka pi radiannya itu berarti berapa? Jadi 360 derajat dibagi 2 ya, jelas, yakni sebesar 180 derajat. Kemudian yang terakhir itu ada dalam putaran. Nah, dalam putaran bagaimana nih? Dalam putaran, karena tadi kan 360 derajat itu adalah satu putaran gitu ya. Maka 180 derajat itu tinggal apa nih? Tinggal dibagi 2 ya, yakni setengah putarannya. Jadi itu konversi untuk perpindahan sudutnya. Jadi satuan dari sudut atau perpindahan sudut, posisi sudut itu ada radian, ada derajat, dan ada putarannya. Hubungannya kayak tadi. Kemudian ada kecepatan sudut dan kecepatan tangensial. Nah, kecepatan sudut dan kecepatan tangensial ini kita lihat nih ya, kalau kecepatan sudut gitu ya, bola gini ya, bergerak gitu ya, pasti ada kecepatan liniernya ya, kecepatan awal atau mula-mulanya si benda itu bergerak, pasti ada kecepatan mula-mula, dan kecepatan mula-mula itu disebut sebagai kecepatan tangensialnya nih.
Kemudian bergerak ke titik B ya, ke titik B yang di sini. Maka di titik B juga pasti memiliki kecepatan kan ya, sebesar Vt. Nah, ini seperti parabola lah ya. Nah, kemudian kita tinjau yang mana sih kecepatan sudut itu ya. Kalau tadi kan kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Nah, bagaimana kecepatan sudutnya? Nih, kecepatan sudutnya. Kalau di GLB atau GLBB, kecepatan itu didefinisikan sebagai perubahan posisi terhadap waktu kan ya. Ini ada posisi A ke B gitu kan, berubah gitu ya, dibagi dengan selang waktunya. Nah, kalau dalam kecepatan sudut itu juga hampir sama, tapi yang membedakan adalah bahwa kecepatan sudut itu merupakan perubahan posisi sudut dibagi dengan selang waktu. Jadi dari sini ke sini itu kan ada delta theta ya. Kemudian mungkin nanti dari titik B ke titik C gitu ya, ada lagi delta theta lagi gitu ya, perubahan sudut lagi. Nah, karena ada perubahan sudut, maka perubahan sudut terhadap waktu, maka ada juga nilai kecepatan sudut ya, atau delta omega. Ini dibacanya omega ya, satuan baru ini, besaran baru. Nah, yang dimana hubungannya itu tadi ya, yang sudah dijelaskan, omega sama dengan delta T per delta T, atau perubahan sudut dibagi selang waktunya, dan hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan tangensial itu adalah V sama dengan omega kali R. Tinggal dikalikan dengan jari-jari saja gitu ya. Kalau tadi juga sama tuh, di posisi kan itu S sama dengan theta dikali R ya. Berarti tinggal kecepatan sudutnya atau yang bagian angulernya itu dikalikan dengan jari-jari lintasan ya. Kemudian dengan meninjau partikel yang bergerak melingkar satu putaran, maka delta theta sama dengan 2 V-rad ya, yang tadi yang sudah dibahas, sehingga diperoleh hubungan kecepatan sudut dengan periode dan frekuensi gitu ya. Itu sama dengan W sama dengan 2V per T sama dengan 2VF gitu ya, atau 2pi dikali dengan frekuensi, ini periodenya, ini kecepatan sudut. Nah, ini dari sini ya, delta sama dengan delta omega sama dengan delta theta per delta T. Nah, karena delta T-nya itu sama dengan 2 V-rad gitu ya. Kemudian delta T-nya itu sama dengan T atau periodenya karena satu kali putaran gitu ya. Nah, ini maka hasilnya jadi 2PF ya. Contoh soalnya, ada sebuah gerinda dengan penggerak motor listrik berputar pada 900 rpm. Tentukanlah frekuensi dan periode putaran motor listrik. Ditanya lagi tuh ya frekuensi dan periodenya. Karena iya, kalau digerak melingkar pasti banyak banget soal-soal tentang frekuensi dan periode. Kemudian ada B-nya kecepatan sudut putaran motor listrik. Dan yang C-nya itu ada kelajuan linier atau kelajuan tangensial, titik materi yang terletak pada tepi gerinda yang digerakkan oleh motor listrik tersebut jika jari-jari gerinda adalah 10 cm. Nah, ini kita lihat RPM. Nah, ini pasti satuan baru nih ya, baru kenal kalian mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat kali ya, kalau sering beli dinamo motor atau dinamo mobil itu suka ada keterangan RPM. Apa sih RPM itu? Nih, RPM itu adalah rotasi per menit. Artinya benda bergerak satu kali putaran gitu ya, rotasi itu putaran setiap menitnya gitu ya. Atau benda berputar ya, benda berputar dalam menit ya. Maka di sini arti 900 rpm itu apa sih? Benda itu berarti bergerak sebanyak atau berotasi sebanyak 900 putaran per menit. Nah, kemudian yang ditanyakan frekuensi dan periode putaran motor listrik, bagaimana frekuensinya? Nih dia ya. Tadi kita sudah tahu kan ya, kalau frekuensi itu sama dengan banyaknya putaran dibagi dengan waktunya ya.
Maka sama dengan N-nya. Tadi 900 rotasi dibagi 1 menit. Berarti 1 menitnya dikalikan 60 sekon. Maka hasilnya adalah 15 Hz ya, atau 15 1 per sekon. Nah, kemudian periodenya kita bisa memakai hubungan dengan frekuensi, bahwa periode itu merupakan kebalikannya dari frekuensi atau 1 per frekuensi. Nah, sehingga diperoleh periodenya atau waktu tempuh motor listrik itu berputar 1 kali putarannya itu sebesar 1 per 15 sekon. Berapa tuh 1 per 15 sekon ya? Kemudian kita masuk ke kecepatan sudut putaran motor listrik. Nah, kecepatan sudut tadi hubungannya dengan frekuensi dan periode itu kan 2V per T atau 2VF ya. Nah, makanya nanti dapat hasilnya tuh 2V dikali frekuensinya aja ya yang gampang 15. Maka dihasilkan kecepatan sudutnya itu sebesar 30V radian per sekon ya. Tadi kan 2V-nya ini adalah radian gitu kan. Untuk frekuensinya itu kan tadi Hertz ya. Hertz itu kan 1 per sekon. Jadi satuannya radian per sekon. Atau menggunakan persamaan ini bisa ya untuk menghitung kecepatan sudut juga ya. Karena tadi kecepatan sudut itu adalah 900 kecepatan motor listrik itu berputar pada 900 rpm, maka 900 putaran per menit kan ya artinya ya sama aja ya. Nah, kita tinggal ganti saja 900 putaran diubah ke dalam radian. Berarti 900 dikali 2V rad gitu kan ya. Maka hasilnya itu sama dengan ini berapa nih? 18.800 dibagi 60. Nah, hasilnya adalah 30 pi rad per sekon. Sama ya. Dapat hasilnya. Jadi bebas mau pakai hubungan omega dengan frekuensi atau kecepatan sudut yang dikonversi ya. Kemudian yang C, kelajuan linier. Nah, untuk mencari kelajuan liniernya kita membutuhkan jari-jarinya sebesar 10 cm ya. Nah, ini kita pakai hubungan yang tadi V sama dengan omega kali R sama dengan 30 V rad per sekon, dan 10 cm-nya ini kita konversi menjadi 0,1 meter. Maka hasilnya sama dengan 3 pi meter per sekon ya. Ingat kalau kelajuan linier atau yang linier satuannya itu meter per sekon. Meter satuan panjang ya, satuan linier. Dan kalau yang di sudut gitu ya, kecepatan sudut atau posisi sudut, dia satuannya itu radian. Ya, radian atau putaran atau tadi satu lagi derajat ya. Tapi kebanyakan adalah radian ya. Satuan SI-nya itu radian untuk sudut. Kemudian ada percepatan sudut dan percepatan tangensial. Apa sih percepatan sudut dan tangensial tersebut? Nah, percepatan sudut itu yang pertama kita ke percepatan tangensial atau percepatan biasa gitu ya, di gerak lurus beraturan yang linier. Itu adalah perubahan kecepatan linier dengan selang waktu dan arahnya sama dengan arah kecepatan linier gitu ya. Oh, ini perubahan kecepatan linier dengan terhadap selang waktunya gitu ya. Atau A sama dengan delta V per delta T. Kemudian arahnya itu sama dengan arah kecepatan linier. Ini untuk arah percepatan tangensial ya. Kemudian untuk percepatan sudut apa sih? Percepatan sudut itu perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Kalau tadi tangensial itu kecepatan linier, kalau yang di sudut berarti harus dengan sudut juga ya, kecepatan sudut. Nih, alfa sama dengan delta omega dibagi dengan delta T, sehingga kalau kita kita hubungkan gitu ya, kita cari hubungannya, kita masukkan V sama dengan omega R-nya gitu ya, atau delta V sama dengan delta omega kali R, maka nanti dapat nih hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan sudut ya. Berarti delta AT gitu ya, percepatan tangensial sama dengan alfa kali R atau percepatan sudut dikali dengan jari-jari lintasannya ya. Nah, ini satu lagi
dalam besaran fisika itu ada besaran percepatan sentripetal. Karena tadi kan kalau misalkan kecepatan linear nih, ini kecepatan linear kan arahnya ke sini. Kemudian di titik kedua arahnya ke sana, dia mengalami perubahan arah kan ya, si kecepatan linear. Nah, perubahan arah tersebut gitu ya untuk mengimbangi gitu ya. Untuk mengimbangi dari perubahan arah kecepatan tersebut gitu ya. Maka diperlukan satu satuan gitu ya yang bisa mengikat dia supaya si lintasan bentuknya lingkaran gitu ya. Yakni apa? Nih dia besaran tersebut harus mengarah ke poros ya, ke poros ini. Kan ini poros ya. Nah, besaran apa itu? Nih, besaran percepatan sentripetal ya. Nah, kalau misalkan digerak di LBB ya, atau digerak parabola gitu ya, percepatannya kan semuanya pakai percepatan gravitasi ya, mengarah ke pusat bumi. Nah, kalau di gerak melingkar, percepatannya itu mengarah ke ini, ke poros ya, poros roda. Nah, ini untuk definisinya. Dan untuk besarannya itu dapat gitu ya, nilainya itu AS ya, disimbolkan dengan AS, percepatan sentripetal, sama dengan V kuadrat per R. Ya, V kuadrat ini nilai kelajuan linear dikuadratkan dibagi dengan R. Nah, nanti karena V-nya itu nilainya sama dengan omega kali R gitu ya, maka dapat diturunkan lagi tuh menjadi omega kuadrat dikali R gitu ya. Dan kita perhatikan nih ya, untuk nilai percepatan percepatan sentripetal arahnya kan ke sini ya, ke pusat bumi. Kemudian untuk yang percepatan tangensial, tadi kan percepatan tangensial arahnya dengan kecepatan linear ya, sama juga. Nah, ini dia kan seperti membentuk segitiga siku-siku ya, sehingga ada nilai resultannya. Nah, nilai A-nya ini adalah resultannya atau nilai percepatan total yang dialami benda. Dapat dicari menggunakan vektor ya. Kalau ada namanya segitiga siku-siku, pasti itu ngarahnya itu ke vektor ya, ada bidang miring gitu ya. Nah, ini sama dengan A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal kuadrat ya. Ini untuk menentukan nilai percepatan total yang dialami benda. Jadi perpaduan antara percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Nah, ini untuk contoh soal tentang sentripetal, yakni ada sebuah benda bergerak pada lintasan melingkar dengan diameter 8 meter. Benda tersebut membutuhkan waktu 2 sekon untuk melakukan satu putaran penuh gitu ya. Berarti apa nih yang diketahui? Periode ya. Waktu 2 sekon untuk melakukan satu putaran penuh. Berarti kan periodenya sama dengan 2 sekon. Tentukan kelajuan linear benda tersebut. Nah, kelajuan linearnya kita bisa dapat dengan V sama dengan omega kali R. Kemudian omeganya kita masukkan ke hubungan yang tadi bahwa 2V per T ya, dikalikan dengan R. 2V-nya ada gitu ya. Kemudian R jari-jarinya berarti tinggal dibagi 2, 8-nya gitu. Dan dibagi 2 lagi ya dengan periodenya. Periodenya tadi 2 sekon. Hasilnya jadi 4pi meter per sekon. Kemudian yang B ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini ya tadi ya persamanya itu kan V kuadrat per R ya. Sama dengan 4V ya tadi V kelajuan linearnya disubstitusikan lagi dibagi dengan Pi. Hasilnya jadi 4V kuadrat meter per sekon. Nah, ini sebagai oleh-oleh ya dan sebagai latihan gitu ya menjelang PAS, silakan kalian kerjakan nih ya tugas 6.1-nya. Sebuah partikel bergerak. Nah, silakan lah ya kalian kerjakan. Kemudian kita masuk ke dalam gerak melingkar beraturan ya. Pokoknya hari ini kita babas aja gitu ya sampai habis gitu ya, karena ini video terakhir.
Nah, ini gerak melingkar beraturan. Ada gerak sebuah benda atau partikel dengan kecepatan sudut yang tetap. Tadi sama seperti GLB. GLB kan kecepatan linearnya yang tetap. Nah, kalau di gerak melingkar, kecepatan sudutnya yang tetap ya. Nah, di sini contoh pemanfaatannya ada di jam dinding. Dia kan bergeraknya konstan gitu ya. Kemudian ada kipas angin. Ini juga konstan kan antar sudutnya, pergerakan antar sudutnya. Kemudian ada ini planet ya, bumi atau revolusi bumi, revolusi bulan. Kemudian ada kikir ya, kikir-kikir raksasa ini juga bergerak secara dengan kecepatan sudut yang tetap. Nah, yang terjadi saat GMB yang pertama itu adalah kecepatan sudut atau omeganya konstan, tetap ya, seperti GLB ya. Kemudian kalau kecepatan sudutnya konstan, pasti ia tidak mengalami perubahan kecepatan sudut atau delta omeganya sama dengan 0. Nah, ini berimpak kepada nilai percepatan sudutnya sama dengan 0 ya. Karena alfa sama dengan delta omega per delta T, dan tadi delta omeganya 0, berarti alfanya juga 0. Kemudian percepatan tangensialnya juga 0. Kenapa? Karena tadi hubungan dari percepatan tangensial kan sama dengan alfa dikalikan dengan R. Tadi alfanya 0, maka ikut tuh percepatan tangensialnya juga 0. Gampangnya tinggal di 0-0kan saja ya. Kemudian, tapi ada yang tidak 0, yakni apa itu dia? Percepatan sentripetalnya. Kenapa tidak 0? Karena tadi ya, karena benda mengalami perubahan arah pada kecepatan tangensial ya. Karena akibat dari perubahan arah tersebut gitu ya, diperlukan gitu ya suatu besaran untuk menjaga seimbangnya gerakan benda tersebut membentuk lintasan melingkar atau lingkaran. Besarnya sama. Percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R ya. Kemudian untuk persamaannya ini hampir sama juga dengan yang GLB ya. GLB kita tahu X sama dengan X0 plus VT atau perubahan posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan kali waktu ya. Nah, kalau di GMB atau gerak melingkar beraturan, theta X-nya itu diganti dengan theta ya, sudut, kita pakainya sudut. Theta sama dengan theta 0 plus omega T atau delta T sama dengan omega dikalikan dengan T ya. Untuk contoh soalnya, ada sebuah partikel mula-mula terletak di titik acuan. Partikel tersebut kemudian bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut tetap sebesar 20 rad per sekon, berarti ini kan omega ya, pada sebuah lintasan lingkaran yang berjari-jari 5 cm atau R-nya ya. Bagaimana kecepatan tangensialnya? Berarti kita pakai hubungan V sama dengan omega kali R. Nah, tinggal dimasukkan nilainya 5 cm-nya dikonversi dulu ya. Kemudian bagaimana percepatan sentripetal? Nah, percepatan sentripetal kita tahu AS sama dengan V kuadrat per R. Terus yang ketiga, perpindahan sudut yang ditempuh partikel tersebut selama 3 sekon. Nah, ini kita pakai persamaan GMB ya, gerak melingkar beraturan atau delta theta sama dengan omega dikali dengan T ya. Omeganya ada, T-nya tinggal masukkan 3 sekon. Dan yang terakhir ada jarak linier yang ditempuh partikel setelah bergerak selama 3 sekon ya. Ini kita bisa dapatkannya dari S ya. S sama dengan delta T dikali dengan jari-jari. Delta T-nya kita pakai yang mana? Jelas, delta T saat selang waktu 3 sekon ya. Mudah kan ya? Nah, ini ditambahkan lagi tadi tugas 6.1-nya ya. Nomor 3 dan 4 ya. Nomor 5 ini seharusnya di bawah ya, Mas. Ini soalnya sama nih di bawah. Nah, lanjut ke kasus hubungan roda-roda ya. Kasus hubungan roda-rodanya atau pengaplikasian dari gerak melingkar beraturan. Nah, bagaimana hubungan antar gear nih? Kita lihat nih ya, ada sepeda motor, ada sepeda gitu ya. Gear 1 dengan gear yang lainnya saling terhubung gitu ya. Nah, hubungannya bagaimana nih? Ada yang seporos, kemudian ada yang dihubungkan oleh rantai ya.
Nah, itu dia hubungan roda-rodanya ya. Tadi seporos, kemudian dihubungkan dengan rantai, dan ada yang bersinggungan. Kalau yang seporos, apa yang terjadi sifatnya? Sifat yang terjadinya adalah kecepatan sudutnya di gear yang pertama atau di roda pertama itu sama dengan yang kecepatan sudut roda kedua atau yang B-nya ya. Dan jika diturunkan persamaan matematisnya, berarti kan omega A sama dengan omega B. Tadi omega itu apa? FA per RA. Nah, nanti ini dapat si persamaan-persamaannya. Kalau dihubungkan dengan rantai, apa yang sama? Yang samanya itu adalah kecepatan linearnya ya. Nah, dia karena menggunakan rantai yang sama ya, sehingga kita bisa memperoleh FA sama dengan F kali B atau omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB ya. Jari-jari di yang B gitu ya, di lintasan yang B. Kalau yang bersinggungan juga sama, kita pakainya F-nya sama ya, atau nilai kelajuan linearnya sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu contoh soal ya. Di sini ada 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Ada roda 1, roda 2, dan roda 3. Nah, jika dengan jari-jari yang telah disebutkan ya, jika kecepatan sudut roda pertama adalah 100 rad per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, sebelum menjawabnya, kita harus tahu dulu hubungan antar rodanya ya. Roda pertama dengan roda kedua itu bagaimana hubungannya? Seporos ya, berarti otomatis nilai kecepatan sudutnya sama, sebesar 100 rad per sekon. Kemudian ada hubungan lagi. Roda 1 ternyata dihubungkan oleh rantai ke roda 3, maka nanti berlaku hubungan bahwa kecepatan linear di roda 1 itu sama dengan kecepatan linear di roda kedua. Hasilnya dapat ya seperti ini ya, V1 sama dengan V3. Nah, dimasukkan persamaannya, dapatlah kecepatan sudut di roda 3 sama dengan 400 rad per sekon. Nah, ini untuk latihannya ya, soal nomor 5 di tugas 6.1. Tinggal kalian pelajari ya, kalian jawab ya. Sudah selesai ya pertemuan kali ini. Sudah selesai sampai di situ saja. Jadi tadi tugas 6.1-nya itu ada 5 soal. Cuma tadi Ibu buat secara dipotong-potong gitu ya nomornya ya. Kalian mengumpulkannya mah tidak perlu dipotong-potong gitu ya. Jadi disatukan saja. Oke, Ibu tutup saja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.